Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siapapun Anda pasti akan mengalami yang namanya kelelahan dalam hidup. Siapapun Anda pasti akan mengalami kecapean dalam hidup. Apapun status Anda, apakah Anda orang kaya ataukah orang yang tidak mampu, apapun posisi Anda, apakah Anda orang yang memiliki jabatan atau orang yang tidak memiliki jabatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh kalian akan mengalami kelelahan dalam menjalani hidup. Kadhan ila rabbika, menuju Allah Subhanahu wa taala, artinya menuju kematian. Famulaqih, sampai kalian ketemu Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, apapun aktivitas Anda, pasti Anda akan mengalami yang namanya kelelahan dan kecapean dalam hidup. Kita di dunia ini dituntut untuk mencari dua hal. Yang pertama, mencari bekal akhirat. Dan yang kedua, mencari bekal dunia agar kita bisa bertahan hidup di alam ini. Karena itulah yang perlu untuk kita perhatikan. Ketika kita mencari rizki di dunia, maka pastikan agar rizki yang kita dapatkan adalah rizki yang nantinya tidak akan menjadi sumber bencana bagi kita di akhirat. Kita di dunia sudah sangat kelelahan, sudah banyak sekali masalah yang kita hadapi. Baik kelelahan karena musibah lahir, kelelahan secara fisik, atau kelelahan karena musibah batin, kelelahan secara rohani. Lahir batin kita mengalami kecapean. Maka kita menghendaki, kita menginginkan agar jangan sampai di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di posisi yang dihukum oleh Allah, karena ketika di dunia kita tidak waspada dan tidak hati-hati pada saat kita mencari rizki dan mencari modal untuk hidup di dunia. Dan kita bisa pahami bahwa karakter dunia yang halal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang haram akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik halal maupun haram, dua-duanya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dihisab, sementara yang haram dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan sekali lagi, jangan sampai ada rizki yang haram masuk ke dalam tubuh kita, karena ini justru akan menambah rasa capek kita, kelelahan kita besok di hari akhir. Di dunia kita sudah sangat kelelahan. Kita harapkan akhirat kita adalah menjadi tempat untuk istirahat kita, tempat kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya, yang hakiki. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Barzah, Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba'. Sesungguhnya kaki seorang hamba besok di hari kiamat, dia tidak akan bergeser sampai dia dihisap oleh Allah dan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satu kata Nabi SAW yang akan ditanya kepada umat manusia adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya tentang harta. Min aina iktasabahu, yang pertama dari mana dia dapatkan harta itu? Apakah dari jalur yang halal? Wa fima anfaqah, dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Satu prinsip yang diajarkan dalam Islam tentang masalah harta, bahwa kita tidak hanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta itu kita dapatkan. Apakah harta itu kita dapatkan dengan cara yang halal ataukah cara yang haram? Tidak hanya itu. Namun yang juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara kita menggunakan harta itu. Makanya hisab harta lebih panjang. Harta itu dihisab dari mana mendapatkan dan untuk apa disalurkan. Sebagian orang berprinsip yang penting kan harta saya halal, yang penting apa yang saya dapatkan halal. Ini prinsip yang benar, cuman tidak cukup di situ. Sehingga yang perlu kita pikirkan tidak hanya masalah halal haram bagaimana kita mendapatkan harta, tapi juga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara penyaluran harta yang benar. Sehingga dengan demikian, kalau kita memahami bahwa dalam konsep harta dalam Islam itu kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakan harta itu, maka kita harus sadar bahwa ketika kita mendapatkan harta itu, pastikan harta itu halal. Yang kedua, di saat harta itu ada di tangan Anda, hati-hati.
Jangan jadikan harta yang ada di tangan Anda ini, meskipun itu halal, sebagai sumber malapetaka bagi Anda, kemudian Anda salurkan untuk sesuatu yang tidak benar. Semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi harta yang diberkahi dan bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya.